Di halaman berapa ini? 41 ya. Halaman 41. Nah, ini kita akan mereview kembali materi yang sebelumnya bahwa ada kata zalika dan tilka. Kata zalika dan tilka itu, kata zalika dan tilka artinya sama-sama itu ya. Untuk menunjukkan benda yang jauh. Zalika artinya itu, tilka juga artinya itu. Ini detailnya bisa dilihat di slide bagi bapak-bapak yang kebetulan pertemuan sebelumnya tidak mengikuti. Nah, tapi simpelnya begini, zalika itu digunakan untuk muzakkar ya, sedangkan tilka digunakan untuk muannas. Sebagaimana haza dan hazihi. Haza artinya ini digunakan untuk muzakkar laki-laki, sedangkan hazihi digunakan untuk muannas ya. Review kembali yang disebut dengan muzakkar itu adalah yang pertama nama laki-laki, yang kedua kata yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Yang namanya muannas itu adalah apa? Sebaliknya, nama perempuan atau kata yang diakhiri dengan ta marbutoh. Akan tetapi ada beberapa pengecualian ya sebelumnya bahwa terdapat kata yang tidak diakhiri oleh ta marbutoh, tetapi dia masuk kategori muannas. Jadi ada beberapa. Di antaranya kata apa kemarin yang ujungnya bukan tak marbutoh ya, tapi dia kategorinya muannas. Nah, di slide itu ada. Hidrun salah satunya ya. Hidrun itu artinya apa? Panci. Kemudian setiap anggota tubuh yang berpasangan. Seperti apa? Mata kan ada dua berpasangan. Nah, itu mata itu bahasa Arabnya ainun. Nah, ainun itu ujungnya nun ya. Bukan tak marbutoh, nun. Tapi dia masuk kategori muannas. Itu yang pertama. Yang kedua yang berpasangan itu tangan. Tangan kan kiri kanan. Uzunun. Yadun ya. Tangan itu yadun. Yadun ujungnya bukan tak marbutoh ya, tapi dal. Nah, akan tetapi di situ orang Arab menganggapnya dia muannas ya, karena dia berpasangan. Kemudian kaki, rijlun. Rijlun juga kategorinya muannas. Dan satu lagi uzunun, telinga. Itu juga kategorinya muannas. Nah, sekarang ini perintahnya apa? Nomor 2 ini. Asyir, berikanlah isim isyarah atau tunjuklah asyir itu ilal kalimati pada kata-kata al-atiyati berikut bismi isyaratin dengan menggunakan kata tunjuk lil ba'idi untuk yang jauh. Kata tunjuk untuk yang jauh itu adalah zalika dan tilka. Jadi jawabannya ini antara zalika ataupun tilka, nggak ada yang lain. Untuk mudzakkar zalika, untuk muannas tilka. Oke, kita masuk nomor 1. Titik-titik umun. Umun itu apa artinya? Ibu ya. Umun ini walaupun nggak ada ta marbutoh ya, karena ibu itu kan perempuan. Sudah pasti. Berarti dia pakai apa? Zalika atau tilka? Tilka ya. Tilka umun artinya itu adalah ibu. Nah, silahkan nomor 2. Zalika ujungnya harus domah. Karena ini kan khobar ya. Kalau abi itu artinya ayahku. Nah, nanti ya. Kalau ada ummi itu artinya apa? Ibuku, ada kunya nanti di pelajaran selanjutnya. Kalau ini umun ibu aja gitu ya. Abun bapak. Berarti nomor 2 jawabannya zalika
abun. Ini adalah bapak atau ayah. Sekarang nomor 3. Nah, di sini juga pakai zalika ya. Zalika kolamun. Ini pakai zalika nih. Karena kolamun artinya apa? Pena ya. Ujungnya bukan tamar buto. Jadi pakainya zalika. Nomor 4. Tilka mil akotun. Itu adalah mil akotun apa? Sendok ya. Mil apa? Sendok kecil ataupun yang besar. Namanya mil apa? Kenapa masuknya muannas ini? Ujungnya tun. Lihat ada tak bulat itu. Ya, kayaknya tilka. Nah, sekarang saya ulangi nomor 4 ya. Tilka mil akotun itu adalah sendok. Nomor 5. Nah, di sini yang tadi dijelasin. Ainun artinya apa? Mata. Ujungnya di sini walaupun nggak ada tak marbutoh tapi masuknya muannas. Perempuan dianggap muannas ya. Makanya dia harus pakai, kalau muannas pakai tilka. Nah, di sini yang harus diperhatikan ya. Karena kita sudah belajar kata-kata yang ujungnya tidak ada tak marbutoh tapi dianggapnya muannas dia. Tilka ainun itu adalah mata. Sekarang nomor 6. Zalika hajarun. Artinya itu adalah batu. Nah, kalau hajarun kan ujungnya tidak ada tamar butoh dan bukan termasuk kata yang dikecualikan tadi ya. Yang dikecualikan itu kan bisa ada beberapa saja yang harus dihafalnya, tidak banyak ya. Sisanya itu mengikuti aturan yang sudah biasa. Sekarang nomor 7. Zalika komisun. Artinya itu adalah kemeja. Kemeja ya. Komis itu kemeja. Nah, sekarang nomor 9. Nomor 7. Oh, nomor 8 ya ini ya. Kok saya nomor 9. Nomor 8. Apa? Nah, ini awas hati-hati ini. Kiderun itu di materi sebelumnya ya. Walaupun dia tidak ada tak marbutoh, tapi dia masuknya muannas. Jadi tadi ada berapa nih? Ainun sama idrun itu di garis bawah itu. Jadi ujungnya bukan tak marbutoh dia, tapi masuknya muannas. Nomor 9. Sebentar, tadi kidrun artinya apa? Panci ya. Panci. 9. Tilka nafizatun. Artinya itu adalah ada pintu, ada jendela. Nafizah itu jendela ya. Nah, yang ini kenapa masuknya muannas? Karena ujungnya ada tak marbutoh tun nih ujungnya. Nomor 10. Tilka bakorotun. Artinya itu adalah sapi betina. Ini sapi betina. Kalau sapi jantan apa? Bakorun ya. Bakorun sapi jantan, sapi betinanya bakorotun ya. Ada surat Al-Baqarah itu ya. Sapi betina. Sekarang nomor 11. Nomor 11. Zalika mak tabun.
Artinya maktab, maktab. Buku itu kitabun. Kalau maktab apa? Meja ya. Nah, dalam konteks yang lain maktab itu nanti bisa jadi kantor artinya. Kalau secara bahasa Arab biasa sih meja gitu ya. Tapi nanti penggunaan selanjutnya kantor juga disebutnya maktab. Nomor 12. Tilka naqotun. Naqotun ini kosakata baru seperti ini. Naqoh itu artinya unta. Unta betina. Ya, naqotun. Ada kan di surat Asy-Syams. Nah, untuk unta ini namanya banyak ya. Seperti kuda. Kuda itu namanya juga tidak hanya hisonun. Unta tidak hanya naqotun. Ada jamalun, naqotun. Di Quran jamalun ada, di surat An-Nahl ya. Jamalun unta jantan. Unta jantan ya. Jamalun. Nanti juga naqotun itu unta betina yang ada jenisnya. Jadi unta yang betina yang seperti apa, bahkan nanti ada spesifikasi usia-usianya juga. Seperti kuda ya. Kuda itu ada khoil, ada hison. Jadi kuda kecil, kuda dewasa beda. Itu ada bedanya. Nanti itu khusus di bab kuda. Untuk bahasa Arab selanjutnya memang itu dibahas ya. Untuk belajar lebih dalam ilmu lughah sampai ke hal-hal yang detail seperti itu dipelajari. Apa nih ayatnya nih yang ada naqoh itu? Fakazzabuhu fa'aqaruha. Oh, ayat sebelumnya apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kadzabat samud bi tawwaha idzim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyata. Naqatallah. Faqala lahum, maka berkata lahum kepada mereka Rasulullah Nabi Syuaib alaihissalam, naqatallahi wa suqyaha, agar memelihara unta yang diberikan kepada kaum itu jangan diganggu. Udah biarkan aja untanya, makanannya dibiarkan aja. Tapi fakazzabuhu fa'aqaruha. Coba dilihat aja, fakazzabuhu fa'aqaruha. Pakai hak, enggak fa'aqaruhu. Karena ini muannas kan? Jadi kaumnya itu menyembelih nanti, kaum Nabi Syuaib itu diamanahi unta, terus si untanya itu nanti disembelih oleh kaumnya. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Ada naqah ya. Kemudian ayat ke berapa? Nomor 13. Nomor 13. Dzalika muhandisun. Artinya apa? Muhandis apa? Insinyur. Arsitek. Muhandis ya. Ini jurusan teknik ini. Muhandis ini. Sarjana teknik. Muhandis. Kemudian yang ke-14 ini pakai apa? Pakai zalika atau tilka? Zalika ya, muhandisun. Nah, kalau untuk perempuan apa? Muhandisatun. Tinggal pakai ta marbutoh. Sekarang nomor 14. Zalika muazzinun, artinya itu adalah muazzin, orang yang azan ya. Tilka 15. Tilka mumarridhatun. Ini sudah ya, mumarridhah itu kerjanya di rumah sakit ini, tapi bukan dokter, perawat ya.
Mumarridah. Orang yang mengurus orang yang sakit. Mumarridah. Perawat. Pakainya tilka karena ada tak marbutoh ya di ujungnya. Kemudian yang 16. Titik-titik sarirun. Zalika sarirun artinya ranjang, sarir. 17. Tilka hadiqatun itu adalah hadiqah udah belum? Belum ya? Hadiqah itu baru. Hadiqah itu taman artinya. Taman. Bisa taman, bisa kebun ya. Tapi lebih ke taman sih. Atau kebun. Jamaknya ini kalau dijamakkan hadaiq. Kan di Quran ada hadaiq wa a'naba. Jamaknya itu. Kalau tunggalnya ini hadiqah. Berarti pakai tilka ya, ada ujungnya ada tamar butuh muannas. Itu adalah taman. 18. Tilka qolibatun. Artinya itu adalah muridnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki tolibun. Tolib itu bisa mahasiswa, bisa siswa ya. Murid. Sekarang 19. Jamalun. Nah, ini Jamalun. Jadi Jamalun sama Jamalun itu beda ya. Kalau Jamalun ini unta, tidak ada alifnya. Kalau ada orang namanya Pak Jamal, itu ada alifnya nulisnya. Enggak boleh gini. Kalau nulisnya begini, ini unta artinya unta. Jadi ganteng. Ya, Jamalun. Pakai zalika Jamalun itu adalah unta jantan. 20 ini sudah ya. Bappoh. Bappoh itu bebek betina. Tilka bapotun. Ada pertanyaan dulu untuk ini nih latihan 2 bisa dipahami ya? Oh enggak, masih banyak. Nah, tapi itu yang sering biasanya. Yang sering muncul juga itu. Ya, dihafal aja. Jadi dalam bahasa Arab tidak semuanya beraturan. Ada yang harus dihafal ya. Nah, ini salah satu yang harus dihafal itu ini. Karena yang namanya bahasa kan sama aja, bahasa Inggris juga untuk membentuk verb 3 itu kan nggak semuanya ini harus ditambah apa? Ed ya ujung. Di sini juga sama, ada kata-kata yang harus dihafalkan. Nah, kemudian sekarang nih, ini latihan kosakata aja, dibaca dan diterjemahkan. Al kalimatul jadidah. Kosakata atau kata-kata al jadidatu yang baru. Jadi kosakata yang baru yang hanya ada di bab ini ya, maksudnya. Bab 7. Nah, silahkan dibaca dulu, lalu diterjemahkan.
Al-mumarri. Nah, pakai tanwin nggak ujungnya? Apa lagi? Ada alnya di depannya. Kalau ada al, gimana? Nggak boleh pakai tanwin dan alif lam itu tidak bersatu, tidak pernah bersatu. Kalau ada tanwin, maka tidak boleh ada alif lam. Kalau ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Tapi bisa aja tidak ada dua-duanya, gitu ya. Yang nggak boleh itu ada dua-duanya. Kalau tidak ada dua-duanya seperti nama perempuan apa? Fatimatu. Nah, Fatimatu kan nggak boleh pakai tanwin ya. Gitu. Jadi tidak ada dua alif lam ataupun tanwin. Ini apa ini? Al-mumarri botu. Artinya perawat. Kalau perawat ada perawat laki-lakinya nggak ya? Kalau ada berarti apa nih bahasa Arabnya? Al-mumarri ridu. Al-mumarridu perawat laki-laki, perempuan al-mumarridatu. Sekarang selanjutnya nih. Al-hadiqatu. Kebun atau taman ya. Hadiqah itu sebenarnya lebih ke taman. Selanjutnya al-baqatu, bebek betina. Selanjutnya al-muazzinu artinya muazzin, orang yang azan ya. Al-muazzin, orang yang azan. Selanjutnya an-naqatu, unta betina. Selanjutnya al-baydatu artinya apa? Nah, telur. Baydah, telur ya. Nah, ini kosakata yang baru. Nah, sekarang sebenarnya ini sudah ada di slide ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kesimpulan dari seluruh yang dipelajari tentang isim isyarah ya, asmaul isyarah, kata tunjuk itu terbagi dua nih. Ada asmaul isyarati lil qarib, kata tunjuk untuk yang dekat nih, yang kolom sebelah kanan ya. Itu kata tunjuk dekat itu. Apa kata tunjuk untuk yang dekat? Haza dan hazihi ya. Artinya kalau menunjuk yang untuk yang dekat artinya apa berarti? Ini dekat itu. Apa bedanya haza dan hazihi? Di sini kan ada contohnya. Haza Muhammadun. Ini adalah Muhammad. Muhammadun itu laki-laki, muzakkar. Jadi pakainya haza. Untuk perempuan jangan pakai haza, tapi hazihi Aminatu. Ini adalah Aminah. Itu. Nah, sekarang yang kolom sebelah kiri asmaul isyarati lil ba'idi. Isim-isim isyarah atau kata-kata tunjuk untuk yang jauh. Artinya itu. Ada dua ya, yaitu zalika dan tilka. Sama seperti tadi haza dan hazi. Zalika untuk laki-laki ya. Zalika hamidun. Itu adalah hamid. Oke, itu adalah hamid. Untuk perempuan tilka Zainabu. Itu adalah Zainab. Jadi ini kesimpulannya untuk isim isyarah ya. Nah, ini sudah selesai nih bab 7 itu cuma beberapa halaman ya sedikit. Ada pertanyaan untuk bab 7? Kalau tidak ada kita masuk bab 8.
Bab 7 ini yang dipelajarinya sebenarnya ya tilka sama apa tadi zalika ya, yang barunya itu nggak ada lagi. Nah untuk yang 8 ini kita coba dulu aja dibaca nih. Ad-darsus saminu. Nah ini ada di slide yang tadi di penjelasannya. Ad-darsus saminu, pelajaran yang ke-8. Ad-dars itu pelajaran, as-saminu yang ke-8. Pelajaran yang ke-8 ya. Hazar rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Nah, jadi coba gimana terjemahinnya? Jadi tajir udah jadi bahasa kita tapi artinya beda ya. Nah, jadi kalau dulu kan haza rojulun ya. Itu enggak? Ini adalah laki. Tapi kalau di sini itu bukan haza rojulun. Ada alif lamnya. Nah, jadi kalau haza rojulu itu beda dengan apa? Beda dengan haza rojulun. Kalau haza rojulun ini adalah laki-laki. Nah, kalau haza rojulu laki-laki ini tajirun adalah pedagang. Yang membedakannya pakai alif lam. Gitu. Kalau setelah kata hadza pakai alif lam, itu nerjemahkannya jangan ini adalah ya. Tapi terjemahkan dulu ini yang pakai alif lamnya. Ini kan hadzar rajulu, berarti laki-laki ini adalah pedagang. Dibalik. Berarti tajirunnya yang jadi khobar nantinya. Nah, ini hati-hati ya. Di sini tidak strukturnya bukan mudhof ilaih, khusus untuk ada kata haza yang setelahnya ya. Jadi rojulunya bukan mudhof, hazanya bukan mudhof, rojulunya bukan mudhof ilaih. Ya, walaupun jadi satu kata ya. Kan tetapi sebenarnya satu kata di sini itu menggantikan kan sebenarnya. Hadar rojulu. Rojulu itu menunjukkan apa yang ditunjuk oleh hadza. Betul enggak? Laki-laki ini. Jadi hadza dengan ar-rajulu itu isinya sama. Maksudnya ar-rajulu itu ya hadza juga itu dalam konteks ini. Ya, betul enggak? Nah, coba sekarang diterjemahkan ini satu kalimat aja nih. Laki-laki aja, nggak pakai anak. Terus dan laki-laki itu adalah dokter. Oke, itu udah tahu ya. Sekarang yang kedua. Sudah. Nah, ini mudhof ilaih ini mah. Ismunya mudhof atau jirinya mudhof ilaih. Ismut tajiri nama pedagang Mahmudun adalah Mahmud, wasmut tabibi Saidun, dan nama dokter Saidun adalah Said. Sudah, dan kita lanjutkan nanti pada sini.